Jangan berharap pembangunan karena memang anggaran sedikit dari bupati yang hidup. BPR buru-buru begitu muncul APBD, berubah kok Pak. Dan bisa apa kita? Nggak bisa apa-apa. Jadi NU itu juga kudu cerdas Pak. Seperti yang saya tulis. Lah APBD wis jalan kok nek kono bikin bedak. Wis mari. Mestine waktu RAPBD atau musrenbang itu. Ini tapi DPR gak fair Pak. Gak tahu itu disusun nang jowo. Mohon maaf aku titike apa. Iku merubah DPR. Menesakan grup DPR tanggal dina Kamis ngarep. Iku kan rencana kabeh metu. Aku merubah tiket-tiket jam biro hotel yang sendiri. Jadi saya ingat kata-kata sahabat Nusron Wahid. Nang NU itu gawe gedung gede-gede. Berat perawatannya. Jadi ternyata begitu kantor ini jadi tidak kuat APBD Ansor untuk perawatan. Nah kira-kira padahal ini baru dibangun, apalagi Pemda itu sebesar itu uangnya habis untuk perawatan Pemda. Kira-kira kayaknya APBD Lamongan juga habis untuk perawatan dan yang lain-lain. Artinya perawatan ya gaji pegawai, persiran, ngurusi si A si B, tapi yang untuk masyarakat ya biar dijawab langsung nanti kepada yang bersangkutan pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang bedah APBD saya tetap acungi jempol. Karena apa? Dari situlah kita bisa mengoreksi itu tahun yang akan datang. APBD itu kalau masih berupa RAPBD dibahas sangat gampang untuk menolak. Iku loh isi rancangan. Lah kok dibahas paling gitu. Kemudian apa yang berkelitnya sangat mudah. Begitu RAPBD yang bahas, jangankan jenengan yang tidak punya posisi di pemerintah. Kulo kali Burhan niki melok bedah RAPBD sampai Bantahan rame. Iku ditelikongnya garo kok. Padahal bangga. Dan miso-miso Pak. Bisa tanya ke Burhan. Ono sing sampe ngelokno pemerintahan lho. Ono sing macam-macam lah. Ono sing kuwalak gomu-gomune dianggap. Ini saya buka. Itu RAPBD. Begitu muncul RAPBD, wis berubah kok Pak. Dan bisa apa kita? Enggak bisa apa-apa. Terus apa Pak gunanya dewan? Harus kan jadi dewan, pondoknya uang ya. Mundurnya teman-teman nggak bisa nyawa. Ya ini kan grup loh. Saya juga akan sedikit terbuka. Dewan sekarang ini dewan yang paling tidak ada harganya dibanding dewan-dewan yang tahun yang lalu. Karena memang pemilihan kemarin paling gila dibanding sebelum-sebelumnya. Catat itu menjadi caleg. Saya tidak tahu gimana dapat berapa, saya tidak tahu. Padahal gambarnya di mana-mana itu. Saya pasti bikin gambar saya menang. Saya besok juga bikin gambar yang banyak. Resik gambar ini ada karena apa? Gak apa-apa masih mau sini. Gak paham lah. Serusak itu bila ada demokrasi kita. Makanya kalau Pak Haji tadi matur, kok APBD kok bedah saiki. Lah kalau RAPBD dengan bedah, wong saya yang punya posisi saja nggak tanggung, apalagi yang dari luar. Bahasanya sangat enak. Itu masih rancangan, nanti diperbaiki. Enak banget. Tapi begitu APBD yang dengan bahas, itu sudah bingung kan. Nanti di perubahan akan ada koreksi. Kalau diperhatikan. Tapi yang dalam pemerintah bidik kayaknya nggak diperhatikan. Sama brok-brok kayak apa nggak diperhatikan. Lebih diperhatikan omongan Kaji Bayi pribadi. Jujur nih. Jadi Kaji Bayi ngomong nang bias digatekno sampai masa mineke itu lho gatek-gatekno. Pak Saifudin tadi ada menyinggung APBD. Ini Mas selain efisiensi masih ada keganjilan lagi Pak Saifudin. Bulan depan ini mau PAK. Gitu. Karena sampai bulan ini belum diverifikasi oleh Pemprov. Jadi belum disahkan atau ditolak. Jadi kemungkinan nanti PAK. Jadi nanti itu berubah lagi. Sana sing bongkar APBD sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma bilang kayak Pak Masur tadi, biaya perawatan tadi. Makanya jangan berharap pembangunan di Lamongan. Mau ngerawat
satu koroan gitu. Jadi jangan berharap pembangunan karena memang anggaran sedikit terus dari bupati yang hidup. Jam 5.28 ini jejak digital. Saya sudah tulis dan saat RAPBD disahkan menjadi APBD. Seringkali juga ada anggaran yang dicepet-cepetnya yang tidak dibahas dalam RAPBD. Iya Pak, yang dengan maksudnya. Jam 5.28 saya sudah tulis. Kenapa? Saya tahu semua yang gini-gini. Titipan sopo, pokoknya sopo, DPR kan setelah disahkan bukan sambutan. Jadi kan sudah nggak bisa ngomong lagi. Nah itu di situ menangi. Ya ada APBD. Nah, makanya sampai bicara APBD. Kenapa begini Pak Sesudi? Saya dulu. Si berusuki kayak ini. Itu kan gini. Waktu masih jadi buku RKBD antara tim anggaran dengan badan anggaran, tak jalur Pak. Mana RKBD? Iso Pak ini gak iso. Oh tak tulis tak aja. DPR selimputan, bupati selimputan. Wah aku gak bilang kan gak tahu Pak. Aku di PKI kayak apa beli tahu Pak. Sangat tahu saya di apa beli Pak. Nah setelah saya hajar, terus akhirnya saya dikasih bukunya Pak Onceng Pak bangun RCI apa gedung 180 juta. Itu ngecek Pak belok cek itu menteng ulas Pak. Galon pun galon. Itu 180 juta. Kurang ajar Pak. Maka saya hajar habis. Terus saya diajak lagi hubungan kerja oleh Komisi Penang Bali. Mulai hajar habis Pak. Ngelencet toh. Oh pertanyaannya bodoh-bodoh. DPR bodoh-bodoh bertanya. Jadi untuk Mas Sesudin kenapa di RAPBD maka perlunya itu dibahas sebelumnya di Bionceng. Nah soal gak direken itu kan biar Pak DPR bisa direken Pak. Apalagi sekarang nggak LKPJ itu, LPJ dulu masih bisa diatur pemerintah. Terkait yang kemarin yang saya rasa juga saya masih merasa belum kelar Pak Sesudin, Pak Burhan dan juga Bu Mas terkait dengan ujuk-ujuk ada SK pencabutan Dasun. Mohon maaf, tanggal 17 Desember saya minta ketemu dengan Ketua Dewan yang kebetulan juga didampingi oleh Mas Hussein untuk minta dipertemukan dengan Satuan BK, ternyata juga gagal. Seperti yang pernah juga kami sampaikan, ternyata untuk BK-BK itu seharusnya sebelum digedok APBD itu seharusnya sudah ada. Nah, sehingga tidak terjadi seperti yang digambarkan tadi. Ada siluman-siluman titik-titik. Itu karena memang seperti itu. SK sengaja tidak diterbitkan. Di kemudian hari baru muncul, kemudian mungkin kolega-koleganya atau apa. Nah, ini perlu kami sampaikan sehingga tidak terjadi ada titipan atau yang merasa bahwa sana jangan sampai ada dusta di antara kita. Dengan program pemerintah maksud saya kalau kami sebut pemerintah berarti peran pemerintah pusat. Rasanya desa yang sampai dulu kami menjabat kepala desa sampai detik ini selalu menjadi objek undang-undang desa yang disebut dengan subjek desa sebagai subjek ternyata masih menjadi objek. Karena apa? Desa ternyata menjadi lintas sektor lintas sektor kegiatan, mulai dari kesehatan, pendidikan, macam-macam, hampir semuanya. Namun faktanya, mohon maaf, barangkali nanti bisa disikapi, kami itu hanya dibatasi oleh paling banyak 6 tenaga. Langsung kalau dianggap menjadi kasih tahun. Jadi 3 kasih tahun, sebenarnya nggak ada. Tetap, mohon maaf, mau ngangkat staf itu dari mana dananya mau membayar? Ya. Ini uniknya desa. Nah sekarang ini, mohon maaf,
pemerintah pusat membuat kebijaksanaan terkait dengan Kopdes Kopplur merah putih, ya, koperasi desa, koperasi kelurahan yang ditargetkan 80.000 Kopdes Kopplur. Dananya masih simpang siur. 2 kali mengikuti acara Zoom meeting juga hasilnya seperti itu aja. Maka jangan dibanggakan, dana desa itu sudah kemasukan 1 miliar. Padahal mungkin yang 1 miliar di Kabupaten Lamongan bisa dihitung. Perlu saya sampaikan bahasanya yang disampaikan Pak Pratman tadi itu benar. Kita itu diberi ruang solidaritasnya, tapi intinya itu ditekan, dicekik. Diberi ruang untuk bernapas, tapi intinya dicekik. Dalam artian apa? Kita melihat rongga anggaran, kelihatan yang masuk di desa itu bla 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 seperti itu. Tapi di situ peran yang aktif itu bukan kepala desa. Kita dibatasi dengan aturan. Akhirnya apa? Kebebasan untuk berjuang, inspirasi dari desa sendiri itu akhirnya diamputasi, tidak ada. Itu. Terus yang terakhir, ini perlu saya sampaikan, barangkali ini nggak ada yang dapil 2. Bapak Dewan, budaya titip-titip itu Pak. Jadi kalau kita lihat nanti APBD 2025 itu, mohon maaf, ini musimnya musim rasa terima kasih, balas budi. Jadi yang kemarin ya nyun sewu yang dilirik kok tidak sejalan politiknya, ya ojo harap-harap kan gitu. Jadi ini masih membudaya dari dulu.